Nusa Family. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber yang lagi happening banget nih di SMA 1 Sragen. Sebelumnya, izinkan kita memperkenalkan diri, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Aulia Syifa sebagai host podcast kali ini. Dan narasumber kami, Saya Pak Hambali. Saya Gafra Dipanugraha. saya Siti Fatihatul Hanifah. Nah, narasumber kita kali ini tuh pakai selempang yang bertuliskan Duta Adi Pangastuti. Duta Adi Pangastuti itu apa sih? Dan program sekolah Adi Pangastuti itu apa sih? Bisa tolong dijelaskan? Baik. Sekolah Adi Pangastuti ini mungkin secara nasional jarang ini ya, belum ada yang tahu, hanya di Jawa Tengah. Sekolah Adi Pangastuti itu digagas oleh yayasan atau NGO, non government organization dari Solo Bersimfoni yang pusatnya di Solo. Awalnya itu targetnya adalah SMA di Karesidenan Solo Raya, tapi sekarang sudah merambah ke Jawa Tengah. Kan sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Nah, Solo Bersimfoni itu memberikan branding ke SMA 1 dalam bentuk namanya Sekolah Adi Pangastuti. Seperti itu yang mengangkat hasta laku. Hasta itu 8, laku itu tingkah laku budaya luhur yang ada di Jawa. Apa aja sih? Nah, nanti yang menjelaskan siapa yang aja hasta laku? Nanti dijelaskan setelah itu apa aja, dijelasin sama dutanya aja nggih. Nah, pokoknya Sekolah Pangastuti itu adalah branding yang diberikan oleh Solo Bersimfoni karena kita sudah menerapkan hasta laku di sekolah. Udah itu aja. Nah, sudah dijelaskan mengenai Sekolah Adi Pangastuti. Di dalam program Sekolah Adi Pangastuti sendiri tuh ada istilah hasta laku nih teman-teman. Hasta laku tadi sudah dijelaskan 8 perilaku yang baik. Nah, sekarang aku masih bingung nih, kira-kira penjelasannya apa sih? Bisa tolong dijelaskan oleh narasumber kami? Oke, baik. Mungkin dimulai dari saya. Sebelumnya mungkin ini perkenalan lagi ya, karena tadi kan masih pakai nama panjang ya. Jadi kenalin, nama aku Hanifah sebagai Duta Putri Adi Pangastuti SMA Negeri 1 Sragen. Nah, tadi yang seperti sudah dijelaskan bahwasanya hasta laku itu berasal dari bahasa Jawa. Hasta itu artinya adalah 8 dan laku adalah perilaku. Jadi 8 perilaku nilai-nilai luhur budaya Jawa yang memang wajib diimplementasikan atau diterapkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sragen. Nah, mungkin kita berdua akan menjelaskan 8 hasta laku itu apa aja. Mungkin dimulai dari Gafra dulu yang pertama. Yang pertama itu, yang poin pertama yaitu gotong royong. Gotong royong, ya yang seperti kalian tahu itu gotong royong bersama-sama. Iya. Ya, kerja bakti. Ya bukan kerja bakti doang, tapi ada yang lain juga. Yang kedua itu ada Grapyak Semanah. Apa itu Grapyak Semanah, Mbak? Grapyak Semanah itu adalah apa, Pak? Pak Hambali mungkin mau menambahkan? Grapyak Semanah itu ya keramah tamahan. Keramah-tamahan. Iya, keramah tamahan. Jadi, misal setiap kita bertemu dengan guru atau bertemu dengan orang yang lebih tua, itu kita bisa menyapa. Jadi jangan cuma lewat aja nyelonong. Jadi kita harus menyapa gitu. Terus yang ketiga, Yaitu guyub rukun. Apa sih itu guyub rukun? Nah, Rukun adalah kerukunan. Ya. Setiap siswi di SMA Negeri 1 Sragen itu butuh adanya kerukunan. Kalau nggak ada kerukunan, pastinya ada kericuan di antar sisi A dan B. Nah, jadi adanya hasta laku tersebut, guyub rukun itu diterapkan agar damai, tentram, dan lain-lain. ya, saya menambahi ya. Guyub rukun yang ada hasta laku itu adalah untuk mengakomodir sebuah perbedaan yang ada di SMA 1. Kebetulan kan siswa kita heterogen ya. Yeah. Ada yang dari Jawa, ada yang dari non Jawa. Terus ada yang ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang lain, ada yang bahkan ada yang disabilitas terusnya. Nah, itu akan
diwadahi oleh salah satu hasil laku untuk menyatukan itu semuanya dalam salah satu dari hasil laku berwujud guyub rukun itu tadi. Oke, yang selanjutnya itu ada lembah mana. Lembah mana itu adalah kerendah hatian. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan, yang kita terapkan itu jangan sampai kita kok merasa paling menang sendiri, sombong. Kita harus bisa selalu rendah hati, lembah manah kepada sesama. Karena kalau misal kita merasa paling benar, itu juga akan menimbulkan kericuhan, akan menimbulkan suatu konflik, iya konflik, benar. Contohnya gini, kalau semisal aku nih cerita tentang kelebihanku ke Hanifah, aku pinter ma MTK nih, serumus yang aljabar aku paham gini-gini. Ya seharusnya itu aku seharusnya kan kalau orang biasanya pada umumnya itu bales gini, aku ya lebih paham aku nguasain kalkulus malahan, itu kan nggak lembah manah. Nah, tapi kalau dengan cara menerapkan lembah manah itu kita mendengarkan, oh iya apakah benar, apakah kamu bisa mengajariku bagaimana pelajaran tersebut gitu. Simpelnya gitu. Terus yang selanjutnya, ayo lembah mana? Ewoh pakewoh. Oke, wow. Dari Apa? Oke, apa artinya? Saling menghormati. Saling menghormati ya. Berarti kita yang menghormati setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada pengertian. Perhatian. Terus lagi? Lalu ada andap asor. Berbudi luhur. Yang terakhir? Dan yang terakhir itu ada teposliro atau tenggang rasa. Nah, dari 8 perilaku baik yang dirangkum dalam hasil laku ini, apakah program hasil laku ini sudah benar-benar dilakukan di SMA Negeri 1 Sragen? Tentu saja hal itu sudah kami terapkan. Di antaranya adalah pada pembukaan proyek kemarin, itu salah satu proker kita. Kemudian kita juga ada mural ya, Gafra. Yeah. Mural itu melambangkan tentang hasil laku itu sendiri. Jadi sebagai pengingat kita gitu. Lalu yang selanjutnya ada poster juga. Jingle, iya. Jadi setiap pagi kita memang sudah merepresentasikan jingle tersebut untuk supaya diingat oleh teman-teman kita seperti itu. Baik, saya tambahkan ya. Saya tadi belum kenalin kalau saya sebagai koordinator sekolah di Pangastuti di SMA Negeri 1 Sragen periode 24 dan belum tahu kapan selesainya. Dan kebetulan saya pembina dari Duta Adi Pangastuti. Asal laku yang sudah kita lakukan di SMA 1, yang pertama kita udah launching kemarin nih, tanggal 9 September ya. September dan dihadiri langsung oleh Bapak Farid Sunarto, SPD MSI dari Ketua Solo Bersimfoni. Terima kasih Pak Farid dan teman-teman yang lain. Kalau nonton podcast ini wajib kesini lagi. Dan kemarin Pak Farid juga duduk di sini ya kemarin ya. Nah, untuk mengkampanyekan hasil laku kita yang pertama launching, terus yang keduanya kita membuat mural. Kenapa sih mural? Mural kebetulan di sini ada kelas seni rupa yang dibawa di konak-kodai oleh Pak Ridwan. Dan ternyata di SMA 1 bakatnya untuk melukis tuh banyak, keren banget, Mas. Sampai juara provinsi kemarin ya, masuk nasional ya. Iya. Nah, itu kita akomodasi dalam bentuk karya seni mural atau seni gambar di tembok. Nah itu keren banget, nanti bisa dimain ke SMA 1, bisa ditonton muralnya. Nah kalau kampanyenya dalam bentuk gambar, otomatis kan akan banyak perhatian ke siswanya. Biar itu juga salah satu metode kami untuk mengkampanyekan hasil laku. Selain mural ada juga jingle yang kita buat liriknya sendiri, ditulis oleh anak, diaransemen oleh anak, dimainkan oleh anak atau siswa kita. Nah itu juga mengapresiasi dari tim band dan tim guru musik, dan ada tulisan lirik dari bahasa Indonesia juga. Nah itu kita rekor dan kita akan bikin video klipnya, masih proses video klipnya, dan lagunya kita putarkan di kita sebutnya sentral, yang akan diputar di sound-sound per kelas-kelas, dan itu akan selalu teringat nilai-nilai hasil laku yang ada dalam liriknya. Dan kita putar setiap pagi pukul 6.50
Durasinya kalau tidak salah sekitar 3 menitan ya. Iya, 3 menit. 3 menitan jinglenya, dan itu diputar sebelum dan setelah pembersihan KBM. Kalau setelah KBM itu berarti jam 4 kurang lah, jam 4 kurang, 4 sore maksud saya. Itu selain ada tadi film masih on proses, masih digarap oleh tim literasi kebetulan yang buat. Saya juga pembinanya juga lagi gue. Tim literasi. Keren sekali paham Promosi. dari all round. Terus ada lagi poster sudah dibuat oleh anak kelas 11A dan 11K kemarin nggak salah. Ada kita tempel-tempel, dan target yang belum kita buat adalah taman literasi nanti. Doain aja, jangan minta dananya Pak. Tunggu ya. Jadi program kerja dari Sekolah Adi Pangastuti ini sudah benar-benar terlaksanakan ya di SMA Negeri 1 Sragen. Nah, selanjutnya nih, kira-kira pendapat kakak-kakak sebagai Duta Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Sragen, apa sih pendapatnya mengenai program Sekolah Adi Pangastuti itu sendiri? Oke, mungkin dimulai dari Gabra Ya, sekarang. pendapat dari saya setelah adanya program Hastalaku ini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sragen itu menerapkan, mungkin nggak semuanya, tapi salah satunya. Contohnya itu gotong royong. Ya, di setiap hari Jumat program SMA Negeri 1 Sragen itu mengadakan kayak kerja bakti atau lebih namanya itu Jumat bersih. Nah, siswa-siswi tersebut melakukan gotong royong ya, kayak bersih-bersih bersama di kelas dan lain-lain. Dan terus walaupun ada acuh tak acuh dalam hal tersebut, tapi kan sikap positifnya tuh masih tetap terjalin. Ya, benar sekali. Iya, saya menambahkan, alhamdulillah kalau di SMA 1 ya hampir tidak ada aktivitas negatif seperti perundungan, saling ada perbedaan-perbedaan. Walaupun kita siswanya banyak yang dari luar daerah Jawa ya. Iya, benar. Ada yang ada yang disabilitas, ada yang kekurangan dan seterusnya, tapi kita tidak ada saling gesekan. Dan kita saling merangkul semuanya, baik yang itu berbeda apapun, beda suku, beda agama, beda yang lain-lain, baik tidak ada si kaya dan si miskin, nggak ada si baik dan si buruk, nggak ada si cantik dan si buruk rupa, tidak ada di SMA 1. Nah, itu berkat apa? Itulah berkat Hastalaku yang digaungkan oleh adik-adik dari Adi Pangastuti ini, itu ya. Terus contoh gini, sebenarnya saya pribadi ya, kenapa saya juga ironis dengan generasi Gen Z sekarang yang sudah luntur budaya Jawanya. Budaya Jawa itu kan warisan leluhur kita yang harus kita lestarikan, terutama apalagi Solo itu terkenal dengan unggah-ungguhnya, dengan Jawanya halus. Kalau ada kebakaran itu saking halusnya, kebakaran gitu pelan-pelan. Ya kan, kalau nggak ada teriak-teriak nggak ada kalau di Solo itu. Nah, dulu zaman saya masih kecil ya sekitar tahun pokoknya lama pokoknya. Pas saya kecil itu kan kalau dulu ada guru naik sepeda ontel, bawa tas, itu ada siswa yang menghampiri untuk membawakan tasnya. Nah, sekarang gurunya naik motor Honda Grand Sastria Grand gitu ya sekarang ya. Siswanya naik Ninja. Bahkan ada yang disalib, diblayer malah. Diserempet itu kan sudah luntur. Nah, ini yang kita harus bangkitkan, harus kita terapkan lagi budaya-budaya Jawa yang ada di Gen Z sekarang yang sudah mulai luntur. Nah, saya juga mengapresiasi Solo Bersimponi yang telah menginisiasi program Adi Pangastuti ini dan memperkenalkan lagi budaya-budaya Jawa yang ada di Indonesia khususnya umumnya, di Jawa Timur khususnya, dan SMA 1 terkhusus, agar mereka generasi sekarang itu paham dan menerapkan budaya-budaya Jawa lagi itu tadi yang terrangkum dalam Hastalaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga teman-teman Duta Adi Pangastuti, Mbak dan Mas ini bisa menjadi contoh yang baik untuk penerapan Hastalaku di sekolah bagi teman-temannya. Jadi program Sekolah Adi Pangastuti ini, khususnya Hastalaku ini, memang benar-benar penting ya dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sragen ini, karena apalagi dengan generasi sekarang yang sudah mulai lupa dengan budaya-budaya atau sikap-sikap luhur yang baik. Nah, selanjutnya nih, kakak-kakak ini kan udah jadi Duta Adi Pangastuti ya.
boleh nggak sih minta spill tips and triknya buat jadi Duta Adi Pangastutinya nih? Oke, kalau untuk tipsnya sendiri ya, tipsnya sendiri dari diri kalian sendiri itu ya harus memiliki perilaku hasta laku tersebut. Karena kita ini adalah sebagai contoh ya, sebagai contoh bagi teman-teman di sekitar kita. Dan apa gunanya selempang ini? Apa gunanya gelar ini kalau semisal dari kita sendiri tidak bisa mengimplementasikannya dan tidak bisa menerapkannya seperti itu. Kalau dari Gafra? Kurang lebih sama. Mungkin Pak Hamali ada tambahan? Kalau apa tadi tanya? Tips dan Oh, trik. tipsnya. Yang pertama gini. Kita mulai dari diri tadi ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau bisa memang perilaku baik itu bukan hanya dari faktor eksternal atau dari orang lain. Oh, saya mau ikut-ikutan itu enggak, tapi kita sendiri yang harus sadar bahwa hal yang kalau kita lakukan itu kalau baik ya kita lakukan, kalau jahat atau tidak baik atau merugikan orang lain ya kita tinggalkan. Apalagi kita yang hidup di Jawa ya, kita sudah mempunyai warisan yang sangat luar biasa. Saya ingat seperti Pak Karno, kalau mau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi, tapi kalau orang Hindu jangan jadi orang India, tapi tetaplah jadi orang Indonesia yang dengan kaya budayanya. Itu sih yang yang harus dijadikan, bukan hanya jadi Duta Adi Pangastutih, tapi juga kita sebagai orang Jawa harus bangga dengan budaya kita. Nah, jadi intinya itu kalau untuk menjadi Duta Adi Pangastutih itu memang harus dari diri sendiri ya teman-teman. Harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai budaya luhur, khususnya seperti hasta laku, 8 perilaku baik. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Saya mau salam closing nih. Oh iya, saya persilakan untuk Pak Hambali memberikan closing statement untuk podcast hari ini. Iya. Silakan Pak Hambali. Dengan ilmu hidup lebih mudah, dengan agama hidup lebih terarah, dengan seni hidup lebih indah, dengan Adi Pangastutih hidup lebih meriah. Baik. Terima kasih sekali untuk bintang tamu kita pada pagi hari ini. Saya merasa terhormat karena saya memiliki kesempatan untuk menjadi orang pertama yang mempodcast mereka, khususnya Pak Hambali dan Duta Adi Pangastutih. Oke teman-teman brilian, mungkin sampai sini saja podcast pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan ditunggu kembali untuk podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa untuk tetap stay tune di podcast brilian, podcastnya Semansa Family.